Tahun 2021 menjadi tahun pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. Untuk memastikan berlanjutnya pemulihan ekonomi di Indonesia, Kementerian Keuangan terus berupaya agar kinerja APBN terjaga, optimal, dan akuntabel. Begitu juga Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko hadir dengan peran strategis mengelola pembiayaan uang kita. Dan inilah perjalanan DJPPR di tahun 2021. Pembiayaan APBN tahun 2021 berjalan terkendali disertai kinerja APBN dan tren pemulihan yang terjaga baik. Hal ini sejalan dengan strategi pembiayaan APBN, baik melalui optimalisasi sumber pembiayaan non-utang maupun melalui utang. Mengawali tahun 2021, pemerintah berhasil melakukan transaksi penjualan surat utang negara dalam dual currency. Capaian penerbitan SBN dalam valuta asing mendapat respon positif dari pasar, sehingga menjadi salah satu momentum pengendalian tingkat biaya bunga atas SBN yang diterbitkan. Setelah sukses dengan surat utang negara dual currency di awal tahun, untuk pertama kalinya pemerintah menerbitkan SDGs Bond, yang menjadi salah satu penerbitan SDG Bond konvensional pertama di Asia. Di samping itu, pemerintah tetap menerbitkan SBN dalam mata uang USD, Euro, dan Yen Jepang di pasar internasional untuk menjaga portofolio utang pemerintah tetap pada level optimal dengan biaya dan risiko yang terkendali. Berturut-turut pemerintah sukses menerbitkan SBN Falas, yaitu sukuk global di bulan Maret dengan format green yang tercatat sebagai green sukuk terpanjang yang pernah diterbitkan di pasar global. Dilanjutkan penerbitan Samurai Bonds di bulan Mei dan penerbitan surat utang negara dual currency di bulan Juli 2021. Sumber pembiayaan dari pasar domestik tetap dilaksanakan melalui lelang penerbitan SBN dan private placement. Dan sepanjang tahun 2021, pemerintah telah menerbitkan 7 seri SBN Retail sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat. SBN Retail yang diterbitkan di tahun 2021 terdiri dari obligasi negara retail seri ORI 19 dan ORI 20, di mana pemerintah menurunkan batas maksimal investasi dari 3 miliar rupiah menjadi 2 miliar rupiah. Savings Bond Retail seri SBR 10 yang meskipun diterbitkan dengan kupon terendah sepanjang penerbitan SBN Retail, namun minat investasi masyarakat tetap tinggi. Sukuk Wakaf Retail seri SWR 02 diterbitkan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung gerakan wakaf nasional. Sukuk Retail seri SR 014 dan SR 015 yang sukses mencatatkan rekor baru sebagai penjualan terbesar sepanjang penerbitan SBN Retail online. Dan terakhir, Green Sukuk Retail sukuk tabungan seri ST08 sebagai dukungan dalam pembiayaan proyek ramah lingkungan. Dalam hal mengelola biaya dan risiko utang, pemerintah juga menjalankan program Liabilities Management melalui pembelian kembali SBN yang bertujuan untuk meminimalkan refinancing risk serta menurunkan beban biaya bunga. Transaksi liability management di pasar global dilakukan dengan membeli kembali 8 seri global bond yang dimiliki oleh investor. Antusiasme investor global pun cukup besar, tercermin dari jumlah instruksi tender yang diterima untuk seluruh seri. Dari pasar SBN domestik, pemerintah juga berhasil melaksanakan lelang pembelian kembali surat utang negara secara debt switch dan transaksi bilateral buyback surat utang negara dengan Bank Indonesia pada bulan Oktober 2021. Bank Indonesia terpanggil dan tentu saja berkomitmen penuh untuk bersama pemerintah dan berbagai pihak memenuhi panggilan negara untuk kesehatan dan kemanusiaan ini. Dan tentu kita tetap optimis di satu sisi bahwa pemulihan ekonomi yang sudah mulai tahun 2021 semoga akan terus bisa kita jaga momentumnya meskipun kita menghadapi disrupsi dari Delta varian. Tidak berhenti di situ. Untuk mempercepat penanganan dampak COVID-19 dan meringankan beban pembiayaan, pemerintah menerbitkan 4 seri surat utang negara dengan cara private placement kepada Bank Indonesia melalui Development Partners Forum 2021.
penyelesaian transaksi penarikan, dan pembayaran pinjaman, serta apresiasi kepada stakeholder dalam dan luar negeri diberikan. Di samping itu, DJPPR juga telah menginisiasi pelaksanaan Trilateral Meeting yang merupakan pertemuan rutin sebagai bagian dari siklus penyusunan APBN. Creative financing terus dilakukan. Berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah untuk proyek KPBU diberikan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan publik yang lebih baik. Dan sepanjang tahun 2021, dukungan tersebut juga diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian KPBU untuk 4 proyek infrastruktur. DJPPR juga telah menyusun framework implementasi ESG, khususnya dukungan pemerintah untuk proyek infrastruktur melalui kolaborasi dengan Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan. Untuk mendorong percepatan pemulihan aktivitas ekonomi, pemerintah terus melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional tahun 2021. Salah satunya melalui penjaminan atas kredit modal kerja untuk UMKM dan korporasi. Penjaminan KMK ini pun sukses membantu jutaan debitur, serta terpilih sebagai best practice pengelolaan kebijakan publik responsif berdasarkan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2021. Berbagai kebijakan penanganan pandemi juga telah mendapatkan pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Fitch Rating mempertahankan peringkat kredit Indonesia. Keputusan yang sama dengan tahun 2020 juga diambil oleh lembaga pemeringkat kredit lainnya. Kementerian Keuangan mendapatkan Climate Bonds Award tahun 2021 dan diakui sebagai salah satu organisasi terkemuka di dunia yang terus mendorong kemajuan green finance selama 1 tahun terakhir. Jika melihat jauh sepanjang tahun 2021, berkat sinergi pemerintah dengan investor, lembaga otoritas, dan stakeholders terkait, berbagai capaian dapat kita peroleh bersama. Dengan masih tingginya ketidakpastian menuju konsolidasi fiskal, DJPPR berkomitmen terus menjaga kinerja pengelolaan pembiayaan APBN dan risiko keuangan negara agar mampu mendukung kesinambungan fiskal dan pembangunan Indonesia. Karena ini untuk kita.